Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Muhammad Jauhar Effendi, Widyaswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang strategi delivery pembelajaran agenda 2 dalam rangka workshop penyamaan persepsi pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 23 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Tetap semangat dan tambah semangat. Sebelum saya menjelaskan tentang strategi delivery pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator, ada baiknya saya jelaskan secara singkat mengapa pelatihan saat ini dilakukan dengan sistem blended. Ya, karena kita tahu bahwa pada tahun 2019, sebelum ada wabah pandemi COVID-19, semua pelatihan dilakukan secara klasikal. Kemudian ketika ada wabah pandemi COVID-19 dan melanda seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia dan membawa banyak korban, maka interaksi antar manusia dibatasi. Nah, oleh karena itu, metode klasikal dilakukan evaluasi, kemudian di-mix dengan sistem blended. Sistem blended ini ada 3 metode, ya. Yang pertama adalah sinkronus, di mana pembelajaran berbasis interaksi dalam waktu bersamaan antara fasilitator dan peserta secara daring. Jadi kita benar-benar menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sekarang ini sedang berkembang dengan pesat. Kemudian ada metode asinkronus. Metode asinkronus artinya adalah pembelajaran dilakukan secara fleksibel. Tidak harus bersamaan, tetapi tetap menggunakan media online. Kemudian yang ketiga, sistem pembelajaran klasikal, di mana antara peserta dengan fasilitator itu melakukan tatap muka dalam satu ruangan. Nah, pada tahap sinkronus, agenda 2 ada 6 jam pelajaran. Bagaimana tentang peran dan aktivitas fasilitator? Demikian juga apa peran dan aktivitas peserta pada metode sinkronus. Fasilitator berkewajiban untuk membangun suasana pembelajaran yang kondusif, ya. Kemudian melakukan tanya jawab, pengalaman dan pemahaman belajar mandiri agenda 2. Tentu kita bisa mendeteksi siapa di antara peserta yang memang mempelajari modul yang telah disiapkan di MOOC, Massive Open Online Course, dengan yang tidak memanfaatkan modul pada MOOC. Nah, selanjutnya fasilitator juga memberikan penjelasan tentang agenda kepemimpinan kinerja. Agenda kepemimpinan kinerja meliputi kepemimpinan
transformasional. Kemudian fasilitator juga menjelaskan tentang jejaring kerja dan betapa pentingnya jejaring kerja di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Lalu yang tidak kalah pentingnya, fasilitator harus menjelaskan tentang strategi komunikasi sektor publik dan manajemen perubahan sektor publik. Ketika semua itu sudah dilakukan, maka langkah berikutnya fasilitator memberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang akan dilakukan pada pertemuan sinkronus berikutnya. Nah, apa yang menjadi kewajiban atau apa yang harus dilakukan oleh peserta? Yaitu peserta harus mengikuti secara sungguh-sungguh dan disiplin. Ya. Ketika proses pembelajaran, fasilitator harus meminta kepada peserta agar videonya juga dibuka untuk memastikan apakah peserta mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Kemudian peserta juga mempunyai kewajiban mempelajari dan memahami materi sebelum pertemuan, yaitu melalui modul-modul yang sudah disiapkan di LMS, yaitu yang ada di MOOC. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peserta harus proaktif dalam proses pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran sinkronus yang menjadi bimbingan fasilitator hanya 10 orang, maka tentu mudah untuk memperhatikan setiap peserta. Dan fasilitator harus pandai menghidupkan suasana. Kalau misalnya peserta ada yang tidak pernah bicara, maka bagaimana caranya memancing agar peserta mau berbicara dan memberikan pendapatnya pada saat pelaksanaan sinkronus. Nah, pada tahap asinkronus itu totalnya pada agenda 2 adalah sebanyak 18 jam pelajaran. Sementara pada tahap sinkronus hanya 6 JP atau 6 jam pelajaran. Nah, oleh karena itu peserta harus memahami bahwa ketika tahap asinkronus itu harus benar-benar dimanfaatkan waktunya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator. Nah, peran yang dimainkan oleh fasilitator pada tahap asinkronus ini adalah menugaskan peserta untuk melakukan identifikasi permasalahan di unit organisasi masing-masing peserta sebagai seorang pemimpin administrator. Berikutnya adalah menugaskan peserta untuk melakukan penyelesaian, melakukan analisis permasalahan dengan melibatkan para stakeholder, baik internal maupun eksternal. Fasilitator juga berkewajiban untuk menugaskan peserta untuk menentukan teknik komunikasi yang digunakan dalam mengelola stakeholder untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Nah, bagi peserta diharapkan mampu melakukan identifikasi masalah, menyelesaikan masalah, dan menentukan teknik komunikasi yang digunakan dalam mengelola stakeholder. Kemudian yang berikutnya, peserta juga berkewajiban untuk mengumpulkan tugas melalui LMS sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah metode klasikal. Metode klasikal ini sebanyak 21 jam pelajaran, ya. Yang pertama berisi perkenalan, ceramah, diskusi, tanya jawab, ya. Kemudian fasilitator juga melakukan pendalaman kegiatan, diagnosa, dan solusi kreatif dalam peningkatan kinerja organisasi. Dan juga melakukan pendalaman untuk membangun jejaring kerja lintas kelembagaan. Nah, pada tahap klasikal ini, fasilitator memberikan penugasan melalui metode diskusi kelompok agenda 2 dan melakukan penguatan kembali beberapa butir penting yang terdapat pada materi agenda 2. Nah, para peserta diharapkan bisa menceritakan pengalaman pada saat menjalankan proses pembelajaran agenda 2. Peserta juga diharapkan mendiagnosa masalah dan menemukan solusi kreatif dalam peningkatan kinerja organisasi dan membangun jejaring kerja lintas kelembagaan. Demikian paparan agenda 2 yang dapat saya sampaikan, dan ini bisa dicatat. Saya punya sosial media, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, dan nomor kontak yang barangkali Bapak Ibu peserta bisa melakukan komunikasi dengan saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan strategi delivery pembelajaran agenda 2 dalam rangka workshop penyamaan persepsi pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Sopan Adrianto SE MM MPD, saya mohon berkenan memberikan masukan untuk menyempurnakan strategi ini dalam rangka menyukseskan workshop penyamaan persepsi pelatihan kepemimpinan administrator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.